luar biasa. Tuhan luar biasa. Amin. Firman Ya, itu Bu. hidup. Selamat Pagi, ya, Bunda. Bapak. Selamat pagi, Bapak Bunda. Abuna, pagi. Pagi, Sehat Abu. ya, Pak Abuna. Shalom. 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 Pak Abuna Malam semalam viewers, nggak ikut. jangan kasih Kendor. Jangan kasih kendor, ya. Jangan kasih kendor. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yuk sama-sama yuk. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa ya, dahsyat dan ajaib. Oke. Waktu sudah berjalan, mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih Bu Biho sudah berbagi cerita, mengingatkan kembali untuk setiap pagi membaca Mazmur 5 dan juga membaca Mazmur 121 sepanjang tahun ini, khususnya 121 ya. Amin. Ya, baik, saya percaya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu alami bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti biasa, jangan lupa kalau memang ada hal yang sejalan dengan apa yang Bapak Ibu dengar hari ini, ya Bapak Ibu berkenan kiranya untuk sambil ngecek dan sambil mengulang kembali, nggak ada salahnya ya di tayangan YouTube, dan Bapak Ibu boleh tulis komen di situ di kolom komentar. Kalimat yang sederhana, tidak perlu diceritakan semua. Mungkin barangkali cukup dengan kalimat puji Tuhan, Shalom, puji Tuhan Abuna, hari ini apa yang disampaikan pas dengan apa yang sedang saya alami. Nggak perlu diceritakan ya, karena itu bukan untuk yang diumbar. Tapi saya butuh konfirmasi Bapak Ibu, supaya ini bukan hanya sekedar konten yang saya hanya penuhi terus setiap pagi dan setiap hari. Tapi saya rindu apa yang Tuhan nyatakan untuk saya, yang saya alami juga Bapak Ibu bisa alami. Dari situlah akan menjadi barometer saya secara pribadi untuk apa lagi yang bisa saya lakukan demi mempertahankan pertumbuhan iman dan juga keteguhan atas tuntunan dari pesan-pesan yang secara spesifik yang ada di balik setiap makna teologis yang tertulis dalam kitab suci ya. Jadi kalau memang BW ini ada manfaatnya, tolong tulis manfaatnya apa. Misalnya apa manfaatnya, kemudian saya mengalami perubahan gak usah ditulis perubahannya tuh dulu kayak gimana, gak usah. Tapi yang pasti saya mengalami progres. Nah, saya butuh itu Bapak Ibu, supaya kalau nanti ada yang lain bisa melihat, mereka juga benar-benar bisa mendapatkan kerinduan sama seperti apa yang Bapak Ibu sudah alami ya. Jadi bukan dari sisi saya secara pribadi, tapi dari Bapak Ibu semua ya. Abuna berharap dan meminta kepada Bapak Ibu berkenan sekali untuk tulis sedikit ya, memberikan komentar. Nah, jauh lebih baik komentar di YouTube dari anak-anak Tuhan daripada komentar-komentar haters atau komentar-komentar yang tidak bermanfaat dan tidak membangun iman ya. Jadi lebih baik silakan ditulis di komentar YouTube supaya benar-benar jadi berkat. Karena jangan sampai nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus ternyata kita harusnya bisa jadi berkat buat banyak orang, tapi kita selalu tahan-tahan terus dengan alasan mungkin barangkali tidak terbiasa atau itu bukan kebiasaan saya. Sedangkan banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu bahwa identitas kita adalah terang. Terang tidak akan bisa dikuasai kegelapan. Satu tulisan, dua tulisan komentar yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, itu tidak akan bisa terhapus begitu saja oleh komentar-komentar yang miring. Karena apa? Sekali kebenaran tetaplah kebenaran, sekali terang tetaplah terang, sama sekali Yesus tetaplah Yesus, selama-lamanya Yesus. Ya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu dan kasih setia-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Dan perkenankanlah kami untuk memperkatakan dan membicarakan hal-hal baru bersama dengan Engkau. Kami tidak mau lagi terikat dengan masa lalu, kami tidak mau lagi terikat dengan dosa-dosa yang membuat kami sulit untuk merasakan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya telah tersedia bagi kami. Hamba berdoa
setiap sahabat-sahabat Be Worshipers, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, baik yang sudah lama maupun yang baru, adalah pribadi-pribadi yang benar-benar mengalami kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Semakin banyak pengalaman-pengalaman pribadi, selain juga pembelajaran sebagai guidance dalam kehidupan kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya saudara, oke Kak Alden, kita layani pada pagi hari ini ya sama-sama. Baik saudara, kita mau naikkan pujian ini. Ya silakan. It's okay. Di bawah. Ya, nggak apa-apa ya. Oke saudara. Baik, kita mau naikkan pujian ini terlebih dahulu. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan sekali lagi yuk, semangat sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita dalam iman. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita.
memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes ya, Saudara. Ya, mari kita jelang perikop yang baru. Ester pasal yang ketiga. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang menjadi pembelajaran, nasihat dan juga hal yang perlu kita simak, kita simpan sebagai rema untuk hari ini ataupun esok. Mari kita buka sama-sama. Ester pasal yang ketiga, kita baca mulai dari ayat yang pertama. Muslihat Haman untuk memusnahkan atau memunahkan orang Yahudi. Ya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasuerus dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan. Dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Sampai situ dulu, saudara. Baik sahabat di worshipers terkasih semuanya, ini yang bisa saya bagikan kayak yang menjadi pembelajaran dan rema buat kita semua. Dalam kehidupan kita itu, hari ini kita sedang diajarkan agar kita melatih fokus ketika kita sedang memiliki masalah. Karena kan setiap hari itu pasti selalu ada masalah, ya. Tidak pernah tanpa masalah, dan itu wajar, saudara ya. Jadi sekali lagi, mengikuti Kristus harus melewati setiap pergumulan demi pergumulan. Karena dari kemenangan demi kemenangan itulah kita dinyatakan sebagai orang yang berkemenangan. Tanpa pertempuran, dari mana kita dapat kemenangan? Tanpa pertandingan, tanpa perlombaan, tanpa ujian, dari mana kita mendapat peringkat? Dari mana kita bisa mengukur kemampuan skill kita, dan dari mana kita bisa melihat prestasi termasuk juga penghargaan yang kita terima? Makanya kalau setiap masalah jangan dihindari, tapi kita hadapi. Nah, hari ini kita diajarkan untuk fokus kepada kalau ada masalah, lihat akar masalahnya apa. Nah, kita bisa lihat dari mana? Dari sikap hati dan perbuatan, ya. Karena apa yang terbersit di hati ini itu akan mempengaruhi perbuatan kita selanjutnya. Dan perbuatan kita selanjutnya itu akan menentukan kemana arah hidup kita. Seperti apa hidup kita nasibnya, kira-kira demikian. Karena seringkali orang yang menghancurkan hidup dirinya itu sebenarnya bukan keputusannya yang harus terlalu besar atau masalahnya yang terlalu besar,
atau kesulitannya yang terlalu rumit. Cuma satu akar masalahnya, yaitu reaksi kecil yang tidak dikontrol. Tuas itu ada di dalam diri kita. Tombol kendali itu ada di dalam diri kita. Kita itu diberikan otoritas. Makanya oleh karena kita diberikan otoritas, disebutlah kita mendapatkan kehendak bebas atau free will. Anda bisa bayangkan begitu sayangnya Tuhan sama kita. Tapi masalahnya sayang sekali ketika manusia diberikan free will atau kehendak bebas atau bisa dikatakan otoritas yang penuh, dia sering salah gunakan otoritas itu. Bahkan dia sering salah tempatkan untuk menggunakan otoritas yang diberikan dan dipercayakan kepada kita itu. Nah, seperti yang kita lihat aja hari ini, hanya karena masalah satu orang gak mau tunduk, ya, satu orang ini tidak mau mengendalikan ego, sehingga yang keluar, yang terekspos adalah dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dan itu hanya karena satu orang langsung dianggap sebagai kerugian. Kalau saya mau melakukan sesuatu nih harus sama semuanya nih. Kalau perlu sampai cucu cicit buyut-buyutnya dan segala macam, kira-kira begitu. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Kalau kita tidak berhati-hati dalam melihat akar masalah kita, dunia ini selalu menuntut untuk bisa memberikan lebih. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut. Sayangnya ada banyak orang lebih memenuhi tuntutan dunia daripada kehendak Bapa di surga. Tapi hari ini saya mau berkata dan saya mau katakan, iman kita harus memilih antara kita sujud kepada dunia atau kita sujud kepada Tuhan. Antara kita menyembah dunia atau kita tidak menyembah dunia. Kita harus tahu bagaimana sikap di mana kita harus patuh dalam sistem yang ada di dalam pekerjaan, pendidikan, dan juga hal-hal yang sifatnya mempengaruhi interaksi kehidupan sosial kita. Tapi kita juga harus lihat batasnya sampai sini. Melewati batas ini bukan milik dan bukan haknya dan bukan kewajiban saya sebagai orang yang ada di perusahaan ini ataupun hak saudara yang memimpin saya. Ya. Karena tidak ada yang bisa kita sembah kecuali Tuhan Allah yang rela turun ke dunia dan mati buat manusia yang percaya kepadanya. Ada hal dalam hidup yang semua orang lakukan tuh dianggap normal. Yang Tuhan mau adalah dari peristiwa Mordekai dan juga Haman ini, kita melihat akar permasalahannya. Kita jadi jeli. Ini semua anak-anak Gen Z kayak begini misalnya. Tapi saudara, kita ini sebagai orang tua tetap harus sampai di batas di mana. Memang umumnya seperti itu. Tapi kan bukan berarti anak-anak kita harus seperti itu. Ini wajar lah kalau dalam pekerjaan. Situasi kayak begini ini wajar, apalagi lagi susah. Ya, tetapi kembali lagi, apakah kita mau tunduk dan menyembah sistem dunia yang semakin hari semakin menunjukkan kita tidak mau membatasi diri atau kita tidak bisa membatasi diri. Tapi hari ini dari Mordekai kita jadi tahu kapan harus berdiri dengan cara yang berbeda. Dia bisa melihat ini normal, dia bisa menentukan ini tidak normal. Ya. Tapi bukan membenci, saudara. Karena ego yang tidak dikelola itu bisa jadi berbahaya. Seperti Haman contohnya, karena dia punya segalanya, merasa punya segalanya, dan memang kenyataannya seperti itu. Sejarah mencatat Haman itu punya jabatan, punya hak untuk dihormati, ya, karena Raja Ahasveros pun juga memberi perintah, juga punya kuasa, ya. Tetapi karena dia tidak mengendalikan ego itu, satu orang tidak menghormatinya dan itu langsung membuat dia
menjadi marah tidak ke Mordekai misalnya, tapi ke semuanya. Realitanya apa? Kadang kita lupa semua yang Tuhan sudah berikan. Saya ulangi ya, ini realita dalam kehidupan kekristenan. Banyak orang mudah lupa atas semua yang Tuhan sudah beri, hanya karena satu permintaan kita kepada Tuhan yang belum dijawab. Hanya karena satu permintaan yang tidak sesuai dengan harapan, kita lupakan semua kebaikan Tuhan. Mari jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen seperti itu. Karena itu berarti orang Kristen yang hidup hanya mengandalkan ego. Dan kalau masalah, akar permasalahannya itu di ego kita dan ini gak dibereskan, ini akan menghancurkan kehidupan dan masa depan kita. Ya, jadi jangan hanya karena satu permintaan kepada Tuhan belum dijawab-jawab lalu kita langsung mundur dari pelayanan lah, marah sama Tuhan lah, lalu malas berdoa lah dan lain sebagainya. Semua cara Tuhan menolong kita, semua cara Tuhan memberi kita pekerjaan dari awal, semua cara Tuhan bagaimana memperlengkapi saat pertama kali nikah, bagaimana Tuhan menganugerahkan anak, lalu kemudian macam-macam, itu semua kayak gak ada artinya. Hanya karena apa? Satu permintaan itu tidak memenuhi harapan kita. Janganlah seperti itu, ya. Bagaimana kalau saya mau biarkan itu? Berarti saudara hidup dengan luka hati yang saudara biarkan dan itu bisa membesar. Karena Haman ini hatinya terluka dan dia tidak menghentikan di situ. Dia tidak berhenti di rasa tersinggung gitu. Dia biar itu lukanya itu jadi dia mulai merancang sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi saudara, urutannya adalah apa? Dari emosi pribadi yang mungkin sebesar biji jagung menjadi rencana kehancuran yang bisa menghancurkan satu wilayah bahkan satu bangsa. Kalau kita bicara mengenai hal seperti ini, artinya sama seperti pepatah, api kalau kecil jadi kawan, tapi begitu besar itu jadi lawan yang mengerikan. Ya saudara. Nah di ayat yang ketujuh ada istilah bulan Nisan. Mungkin ada yang penasaran, bulan Nisan itu apa? Bulan Nisan itu adalah bulan pertama di kalender Yahudi. Karena kalau kalender bangsa Israel itu mulai plus minus antara Maret sampai April, lalu kemudian bulan Paskah momen pembebasan Israel. Berarti di bulan Nisan ini adalah bulan atau masa di mana mereka tuh benar-benar menghayati momen atau bulan pembebasan mereka dari perbudakan. Tetapi justru di balik itu ada satu gerakan rencana untuk kehancuran satu bangsa ini. Ya, terkadang tidak semua hal-hal yang sifatnya rohani kemudian sudah mendapat berkat dan mujizat ilahi itu akan lolos dari yang namanya ujian atau masalah. Ya, untuk itu jangan pernah merasakan sudah aman. Karena kita bukan merasa aman, saudara. Dapat jabatan jangan merasa aman, tapi rasakan bagaimana penyertaan Tuhan sudah membuat saudara sampai di jabatan sekarang. Jangan pernah merasa oh aman nih dengan pekerjaan ini, anak cucu saya tidak akan kekurangan. Jangan saudara. Karena itu akan jadi akar permasalahan yang menghancurkan masa depan kita. Karena sesungguhnya tugas orang Kristen atau orang percaya adalah mengucap syukur. Sekalipun ada tekanan di sekolah, sekalipun ada tekanan di tempat kita kerja atau di kampus atau di tempat di mana kita bersosialisasi, ada tekanan untuk ikut arus. Akan ada momen harus ikut semua orang yang sudah dianggap biasa. Tapi mari kita belajar dari Mordekai. Kalau udah sampai batas yang sesungguhnya berarti berhenti. Mordekai ini berani berbeda tanpa jadi kasar. Kalau nggak jadi kasar nggak mungkin Haman tersinggung. Loh, sebenarnya kan Mordekai tidak memperkatakan Haman apa-apa. Dia hanya mengambil sikap dia tidak menyembah Haman. Haman itu kasar karena apa? Seperti yang saya bilang tadi. Benih yang kecil banget ini, luka ini, ketersinggungan ini nggak diberesin sama Haman.
Makanya dia jadi kebencian yang besar dan akhirnya dia berperilaku jahat. Jadi jangan sampai kita seperti itu gitu kan. Padahal sebenarnya kita bukan orang yang jahat. Tapi karena kita menyimpan hal yang menyakiti hati kita dan kita tidak bereskan, kita jadi jahat, saudara. Ya, dalam relasi dan keluarga pasti akan ada hal-hal yang menyesakkan sampai menyebalkan dan lain sebagainya. Ya memang tidak semua orang akan diperlakukan secara adil. Contoh ya sebelum saya tutup, pasangan suami istri misalnya, suaminya berdoa atau istrinya berdoa, lalu doanya ternyata tidak sama-sama dijawab. Selama ini ternyata istrinya terus yang dijawab doanya, suaminya enggak misalnya. Itu kalau enggak dibereskan rasa cemburunya, itu bisa menghancurkan hubungan suami istri hanya karena gara-gara apa? Tuhan enggak pernah adil nih sama saya. Tuhan cuma sayang sama istri saya, tapi Tuhan tidak sayang sama saya. Kalau luka kecil dibiarkan, rasa ketidakpuasan dibiarkan dan tidak dibicarakan, tidak dibereskan, nanti kita jadi orang seperti Haman. Ya. Apakah Haman orangnya buruk? Jangan-jangan Haman orangnya tidak buruk, Bapak Ibu. Karena kalau dia buruk nggak mungkin diangkat jadi pejabat. Mari kita berpikir ke arah sana. Karena ada banyak orang menjadi perannya jahat itu karena apa? Karena lukanya nggak dibereskan. Jadi dia bertumpu kepada masa lalu yang begitu suram dan gelap. Makanya mulutnya jahat, pikirannya jahat, tindakannya jahat. Yang orang bilang katanya mertua nggak pernah cocok sama menantu. Bukan karena menantunya jahat, bukan karena mertuanya jahat. Jangan-jangan karena mertua dan menantu ini sama-sama tetap bertumpu kepada akar permasalahan yang belum beres. Ya kalau itu sedang terjadi, yuk kita ikuti cara Tuhan membereskan. Saya nggak sanggup, Abuna. Tidak ada manusia yang sanggup. Tapi kita diberi otoritas, yaitu apa? Keputusan untuk Tuhan, aku mau bereskan ini. Supaya apa? Supaya aku tidak menjadi Haman. Dan aku bisa menjadi Mordekhai ketika ada arus yang mencoba membawaku masuk semakin dalam. Hari ini bukan tentang keputusan besar. Tidak semua manusia harus dituntut keputusan besar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat akar permasalahannya kecil, mari kita segera responi dengan cara yang benar supaya dari situlah arah hidup kita semakin dibentuk. Jangan sampai itu berbalik menjadi buruk. Mari kita satu dalam doa. Letakkan tangan di dada sebagai tanda keyakinan dan percaya bahwa tangan Tuhan Yesus sendiri yang berlubang paku menjamah hatimu. Kalau engkau masih menyimpan akar permasalahan yang tidak beres, kekecewaan karena ketidakpatuhan seseorang dalam hidupmu ataupun juga kehidupan yang belum sesuai dengan harapanmu, hari ini saya mau katakan demi nama Allah yang hidup dalam nama Yesus Kristus, sesungguhnya aku ingatkan bahwa Tuhan telah memberikan otoritas itu kepadamu. Gunakanlah otoritas itu dengan benar. Putuskanlah dengan cara yang benar. Karena bukan keputusan yang besar yang bisa merubah arah hidup kita. Tetapi terkadang ketika kita menganggap enteng dan tidak membereskan akar permasalahan yang kecil itu, itulah yang membuat kita hidup hanya bertumpu kepada luka yang lama. Dan ketika itu menjadi wilayah yang besar, tanpa kita sadari kita sedang membawa ke arah hidup kita ke tujuan yang menghancurkan. Hamba berdoa, Tuhan, ajarilah setiap kami punya hati seperti Mordekhai, teguh dalam iman tapi tetap rendah hati. Jangan sampai kami yang dulunya baik menjadi jahat seperti Haman, karena kami dikuasai oleh ego dan juga luka yang tidak dibereskan. Hari ini aku mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap respon saudara-saudari, Bapak Ibu dan juga sahabat Bible Shepherds, anak-anak yang terkasih, itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Yani yang hari ini bersama teman-temannya akan menuju ke Bali melalui perjalanan darat bersama teman-teman gereja dari Pak Nathan.
Kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka sampai di Bali dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun, sehat, dan Tuhan Yesus terus menjaga kehidupannya sampai kembali ke dekat Tegal di berikutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, dan hamba titipkan segala dimensi kehidupan yang mendengar kebenaran ini, semua dalam kuasa kasih pemeliharaan kuasa Tuhan yang mencegah kami menjadi seperti Haman, tetapi menjaga kami tetap seperti Mordekai. Terima kasih ya Tuhan, bagi yang sudah dipulihkan, bahkan yang percaya Engkau sedang dalam pemulihan, entah itu engkau sakit fisik atau sakit mental, sakit hati, sakit keuangan, sakit kepercayaan diri, hari ini, esok dan seterusnya. Lihatlah bagaimana Tuhan menjagamu dan menolongmu dan menjamahmu. Dan ketika itu sudah kau alami, perubahan itu terjadi, nyatakanlah kebesaran kuasanya agar nama Tuhan dipermuliakan menjelang kedatangannya yang sudah semakin dekat. Kami sepakat meletakkan kepercayaan kami bahwa seluruh keputusan bangsa dan negara kami itu adalah keputusan yang tidak mudah. Biarlah kami semua tetap bisa menjadi rakyat yang taat dan setia. Dan dengan cara-Mu Tuhan, tolonglah bangsa ini. Tolonglah setiap orang-orang yang ada di negara kami. Dan juga Engkau boleh tolong saudara-saudari kami yang berada di daerah konflik. Kiranya damai sejahtera Kristus dan biarlah hanya rencana Allah yang terbaik itu yang boleh terjadi. Dan kami tetap menjadi orang-orang yang berserah penuh kepadamu. Bapak Ibu dan juga anak-anakku dan sahabat BW terkasih, bukalah tanganmu, terimalah berkat, terimalah anugerah, terimalah cinta kasih setia Tuhan, dan terimalah pemulihan daripada Allah Bapa kita di surga lewat anak yang tunggal Yesus Kristus dan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus yang telah tersedia bagimu. Dan perkenankanlah hamba-Mu mengimpartasi berkat-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Terimalah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Percayalah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dan tunduklah akan kebesaran nama-Nya. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk dukungan dan perhatiannya. Sampai jumpa besok Bapak Ibu semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Kami mohon izin ya, mau bantu kami juga. Bapak Ibu silakan ke rumah. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu, iya semuanya ya. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu belum semuanya, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Bye.